Akhirnya pas kepalanya udah mau ngedengak gitu, saya refleks teriak sambil bawa muka, astagfirullahaladzim. Udah, gimana ya gitu ya kan, pengen lihat lagi udah nggak ada. Akhirnya di situ, di jendela itu tuh gordinya di dalam, jendela ditutup, tapi ada yang ngintip dari luar, seolah-olah ada tangan dari luar yang bisa nembus dan ngambil itu gorden gitu, set, jembul kepala anak kecil, itu kelihatan banget deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Ando, masih di Jembatan Hitam. Seperti malam biasanya, tim Jembatan Hitam sudah mendatangkan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya. Tapi kali ini narasumber meminta agar tim Jembatan Hitam untuk merahasiakan identitasnya. Langsung kita sapa aja. Halo Bang, apa kabar Bang? Baik banget, alhamdulillah. Bang, keseharian sibuk apa nih? Sibuk kerja sih, alhamdulillah masih kerja ya. Oh mantap, alhamdulillah Bang ya. Bang, sedikit aja. Abang ingin cerita apa nih? Ini cerita yang benar-benar ngebekas banget ya. Padahal ini udah lama banget, cerita dari tahun 2008 lah. 2008 sudah lama juga Bang ya. Iya, itu dia. Di latarnya di sebuah pesantren di Bilangan, Jawa Barat. Wah, ini menarik banget nih pasti nih. Teman-teman Jembatan Hitam juga pasti udah penasaran untuk ngedengerin cerita Bang Mas Bro nih. Iya, anggap aja Mas Bro ya lah. Mas Bro. Tetap jangan kemana-mana, tetap di Jembatan Hitam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, panggil aja saya Mas Bro lah ya. Ya, ini pengalaman tahun 2008. Pas lagi itu masih mondok di pesantren di Bilangan, Jawa Barat. Itu tahun 2008 masih kelas 11. Jadi kelas 2 SMA. Nah, backgroundnya sedikit nih. Jadi di pesantren itu ada tingkatannya, ada semuanya. Jadi dari SD-nya ada, SMP-nya ada, SMA-nya ada, perkuliahannya juga ada. Lagi itu di sana pun kalau emang yang namanya pesantren ya, itu kan kalau sholat kan di masjid. Nah, kebetulan karena lagi itu masjidnya masih kecil, sedangkan kan banyak banget itu kan. Jadi untuk yang anak-anak SD-nya itu kalau untuk sholat itu di asrama. Bertempatnya di lantai 3 asrama nih. Asramanya kan kalau nggak salah itu lantai 6. Nah, itu di lantai 3. Di lantai 3 itu selasarnya lebar banget tuh. Nah, jadi di situ tuh untuk anak-anaknya ngaji. Ya kan anak-anak kecil gitu kan, yang namanya anak SD kan butuh pembimbing. Jadi pembimbing, saya di situ sebagai pembimbing juga di situ lagi itu kebetulan. Singkat katanya juga, lagi itu habis sholat maghrib jamaah. Setelah sholat maghrib itu sampai sholat isya, itu jedanya diisi sama hafalan Quran, hafalan juz amma gitu anak-anaknya. Udah sambil anak-anaknya pada ngapal-ngapal, sambil ya biasalah gitu. Nah, kita ngawasin. Nah, di situ saya ngelihat ada satu anak nih kayak mencuri perhatian banget. Jadi yang namanya anak-anak di situ kan yang namanya juga ngaji ya, pakai peci lah, terus pakai baju koko lah, gitu, pakai celana panjang. Ini ada anak satu, nggak terlalu jauh nih, nggak terlalu mojok, itu ada di tiang lagi nyender sambil ngeringkuk. Ya bayangan beginilah gitu ya, lagi sambil ngeringkuk gitu. Anaknya ini pakai baju putih sama celana putih, tapi celana pendek. Udah gitu kusam banget. Kayak ya mungkin kayak nggak mandi lah gitu ya kan. Kan kita langsung kalau misal kita ngelihat aja langsung tuh kayak wah ini siapa ya gitu ya kan. Langsung pikir ini siapa ya. Padahal di samping-sampingnya itu anak-anaknya lagi banyak lagi pada hafalan. Tapi anak-anak itu kayak nggak notice aja kalau ada dia di situ gitu loh. Dianya di situ. Semakin diliatin merinding juga gitu ya kan. Wah ini kayaknya nggak beres. Nah udah baca doa aja tuh udah enak banget nih badan, udah merinding banget. Semakin diliatin, ada satu momen anak itu sambil ngeringkuk nih, dia nunduk sedikit tuh kepalanya naik sambil agak ngedengak sedikit. Ya kitanya udah wah
Saya ngeliatin tuh udah, wah jujur aja udah gimana ya, pengen buang muka tapi penasaran juga, yang namanya orang gitu ya kan. Sambil dikit-dikit diliatin. Akhirnya pas kepalanya udah mau ngedengak gitu, saya refleks teriak sambil buang muka, astagfirullahaladzim. Gimana ya gitu ya kan, pengen tak lihat lagi, udah nggak ada akhirnya. Udah, dan anak-anak itu kan jadi pada panik kan, wah Kak ada apa gitu. Orang yang namanya lagi pada hafalan terus tiba-tiba ada teriak gitu kan, pasti langsung notice kan, ada apa? Enggak ada apa-apa deh, cuma takut aja anak-anaknya pada panik. Akhirnya ya sudahlah, anggap aja teman-teman juga pada nanya gitu ya kan, ada apa? Nggak usah, nggak ada apa-apa kok, nggak ada apa. Oke, skip. Setelah sholat maghrib itu kan hafalan sholat isya. Setelah sholat isya udah skip lagi tuh, udah biasa aja. Antara 2 atau 3 hari ke depan tuh itu badan langsung gak enak banget. Itu kayak ya sumeng lah, bahasanya apa sih, demam gitu. Padahal kalau misal dibilang dulu tuh peka juga nggak, biasa aja lah ya, kayak anak-anak biasa aja gitu, nggak terlalu peka juga saya kalau ngomongin kayak gitu. Sampai kalau nggak salah tuh sekitar beberapa hari setelah itulah ada kejadian lagi nih, kejadian epik lah gitu ibaratnya. Ini yang bener-bener keinget banget sampai sekarang. Jadi backgroundnya lagi nih, anak-anak SD-nya itu kan di asrama. Di asrama kalau yang namanya anak-anak SD itu satu kamar itu ada sekitar 8 sampai 10 orang. Dan itu butuh wali kamar juga. Soalnya kan yang namanya anak-anak kan, takutnya mau ngapa-ngapain bingung, terus harus ada bimbing juga. Saya sebagai wali kamar juga ngerangkap di situ. Di lantai 3 juga itu, di situ, di kamarnya. Nah, lagi itu emang lagi gak enak badan kan? Lagi gak enak badan banget. Akhirnya tidur di kamar tuh. Itu abis maghrib, udah kayaknya udah gak enak banget deh gitu ya kan. Akhirnya di skip buat ngebimbing, udahlah kasih ke teman aja dulu. Saya istirahat di kamar. Nah, jadi untuk gambaran kamarnya nih, tau lah yang namanya ranjang-ranjang pesantren. Ranjang-ranjang pesantren tuh biasanya tuh tingkat, ranjang-ranjang tingkat gitu ya kan. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, kalau nggak salah ada 5, dan saya itu ranjangnya udah paling dekat sama kamar mandi. 1, 2, kalau nggak salah ada dua ranjang sebelum kamar mandi itu di situ tuh. Udah tidur enak-enak, udahlah gitu ya, istirahat lah, udah nggak enak badan. Itu mimpi, dan mimpinya itu kayak kalau misal dibilang tuh kayak lucid dream lah gitu, kayak mimpi berasa nyata banget nih. Di mimpi itu kayak kebelet pengen kencing, akhirnya di mimpi itu bangun ke kamar mandi kencing, udah biasa aja, udah balik lagi tidur lagi. Udah kurang lebih beberapa ya nggak lama setelah itu dibangunin, kaget, ternyata dibangunin sama anak-anak yang kamar situ kan, anak-anak SD-nya kan. Kak bangun Kak, kenapa Kak? Lah kita kan bingung gitu ya kan, kenapa ya gitu ya, namanya juga baru bangun gitu ya kan, mata masih merah gitu. Kenapa Kak? Jangan bercanda deh, dia bilang gitu kan, jangan bercanda deh, jangan nakut-nakutin. Bingung lah, nakut-nakutin apa gitu ya kan. Tadi kakak bangun ketawa-tawa sambil ke kamar mandi katanya. Maksudnya? Ya namanya juga orang baru bangun nih, biasanya kalau misalnya orang baru bangun kan mimpi tuh agak inget-inget enggak gitu kan. Yang bener, iya. Tadi kakak jangan bercanda deh, tadi udah jalan-jalan ke kamar mandi, ketawa-tawa, habis itu kayak ini lagi katanya kan. Kok kayak dejavu gitu, kayak pernah ngalamin ini nih kayaknya nih. Yang bener gitu ya kan, taunya bener, pas dicek nih, jadi kan yang namanya orang gak enak badan ya, jadi kan pakai spray buat ini buat jadi selimut gitu. Spraynya itu basah, bukan air kencing, bukan, tapi emang air kamar mandi, dan itu tuh masih ada ibaratnya jejak airnya tuh dari ranjang saya tuh sampai ke kamar mandi tuh masih ada jejaknya, jadi emang katanya tuh nyeret spraynya gitu. Udah gitu katanya kan melek juga gitu, terus ketawa-tawa. Ya kalau misal saya jadi anak-anak itu mah serem juga kan, lihat ini kenapa orang kayak kesurupan gitu katanya kan. Nah lagi panik-panik begitu, itu tuh anak-anaknya saking takutnya, anak-anaknya pada mojok semua nih, udah ke kamar mandi semua, udah ujung semua pada gerumbul gitu ya kan. Kenapa sih gitu ya kan, orang yang namanya juga bingung, kitanya kan baru bangun tidur. Pas di situ, pas lagi udah lagi bingung gitu,
itu perasaan lagi gak enak banget tiba-tiba. Langsung kayak berasa tuh kayak ada yang ngeliatin. Itu kaget langsung. Ada apa gitu. Itu kepala, wah pusing, kuping penging gitu ya kan. Jadi itu di kasurnya kan 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5. Di kamar dekat kamar mandi. Dan di ujung sini nih, itu jendela. Jendela yang langsung ngadep ke selasar. Ke TKP tadi tuh ya, selasar itu tuh. Nah, itu tuh posisi lagi ngebelakangin. Karena kan ngomong sama anak-anaknya lagi di ujung nih. Pas lagi itu tuh tiba kuping penging itu kayak pengen lihat ke belakang karena kayak ada yang ngeliatin aja. Nengok ke belakang. Set. Nah, pas nengok ke belakang itu kan langsung ngeliat jendela yang ada gordennya, tapi kalau misalnya ibaratnya itu gordennya dibuka, itu langsung kelihatan selasar dan ternyata udah gelap. Itu kan tidur abis maghrib ya, mungkin itu sekitar jam berapa lah, udah malam ternyata ya, udah lumayan lama saya tidur tuh. Di situ di jendela itu tuh gordennya di dalam, jendela ditutup, tapi ada yang ngintip dari luar, seolah-olah ada tangan dari luar yang bisa nembus dan ngambil itu gorden gitu. Set, jemul kepala anak kecil, itu kelihatan banget deh, bayangan gitu ya kan, siluet. Yang namanya orang kaget, apalagi itu kan posisi udah malam, nggak kepikiran yang serem-serem sebenarnya sih. Kepikirannya itu anak-anak jam segini udah malam, kenapa masih keliaran, ya kan? Jadi langsung, siapa tuh? Anak-anak pada diem aja. Saya sebagai pembimbing mikirnya langsung, wah ini anak-anak ini harusnya udah di kamar, kenapa masih keliaran gitu ya kan? Wah minta dihukum lah gitu. Akhirnya pas ngeliat begitu, pas udah dibuka kayak gitu kan, dia lihat kayak gitu, langsung set, dia lari ke arah, ibaratnya kalau misalnya sini ke arah kanan lah gitu ya kan, wah udah kelihatan ke ujung lorong nih kayaknya dipastikan. Langsung refleks aja keluar kamar. Nah, keluar kamar ini, itu yang jendela itu kan, sampingnya ada pintu kan, langsung tak buka, ngeliat kanan kiri. Ngeliat kanan kiri, itu kan kiri lorong nih. Kanan maaf. Kanan lorong. Nah, di ujung lorong itu ada tangga untuk menuju ke lantai atas sama lantai bawah. Tangganya tuh zigzag gitu ya kan. Nah, pas ngeliat ke kanan, itu ada siluet anaknya itu lagi lari. Wah, ya udah kan langsung refleks aja, siapa itu? Gitu kan. Udah langsung tak kejar aja tuh. Nah, ini dia. Di ujung lorongnya ada tangganya itu, kan ada tangga ke atas sama ke bawah nih. Tangga ke atas itu zigzag. Set baru ke tangga atas gitu. Jadi ada ininya juga lah, dua tangga gitu kan, 2 anak tangga gitu. Pas sudah di ujung lorong, ngeliat ke kanan, set, di atas itu ada anak itu. Aduh, merinding juga. Jadi anak itu, penggambarnya begini deh, didetilin lagi ya. Anak itu berdiri di atas tangga tuh, di ujung tangga itu, itu tangganya itu kan belakangnya kan ngeblong gitu ya maksudnya ya. Nah, di situ tuh ada lampu juga jadi backlight gitu kan. Anak itu lagi berdiri. Anaknya berdiri sambil posenya tuh nunung kayak gini. Berdiri tuh bener-bener kayak super saya gitu lah. Cuman ini serem aja. Gelap dan masih pakai baju putih dan celana pendek putih itu masih. Dengan rambut yang lebih berantakan kayaknya sih. Aduh. Semakin dilihat tuh, kepala pusing, pening gitu ya kan, kuping penging banget itu. Liatin. Walaupun nggak kelihatan mukanya, seolah-olah itu bener-bener ngelihat ke kita juga langsung gitu kan. Wah, situ lemes banget dah. Itu lemes banget udah. Ya kalau dibilang kayak pengalaman orang-orang mungkin kayak bingung mau ngapain gitu. Mau ngomong bingung. Pengen ucap doa aja susah gitu. Ya Allah, ini gimana ya? Itu ada sekitar mungkin beberapa detik lah ngeliat. Udah lemas banget itu, kaki udah gemeteran banget gitu kan. Akhirnya kabur aja dah, ini kayaknya udah nggak bener deh gitu ya kan. Akhirnya saya kabur udah langsung lari aja. Yang anehnya tuh di situ tuh, makanya udah malam banget kayaknya mungkin ya. Jadi emang sepi banget. Padahal di lorong itu tuh kamarnya banyak dan di satu kamar itu pasti ada orang gitu ya kan. Itu sepi banget. Akhirnya lari ke kamar teman-teman. Jadi di sana kan pembimbing itu ada kamar khusus lah gitu, ibaratnya buat nongkrong gitu ya kan. Langsung lari ke kamar situ aja, langsung digebrak pintu. Wah, udah ngos-ngosan parah, udah keringet dingin apa segala macem.
Temen pada kaget kan, kenapa ada maling apa gimana gitu. Enggak, akhirnya dikasih minum, udah baru kan itu tadi ada itu, udahlah pokoknya ada itu deh gitu, ada setan gitu bilang dulu kan. Mana udah, sono coba barangkali masih ada gitu ya kan. Ya seperti biasa di katekis udah gak ada gitu. Udah, pokoknya itu kalau misal diinget lagi tuh, wah pembayangan anaknya itu gila banget ya udah. Setelah itu sih alhamdulillahnya sih nggak ada gangguan yang berarti lah gitu ibaratnya setelah itu tuh. Udah abis itu akhirnya balik ke kamar ya anak-anak masih dengan ketakutan itu. Ada apa enggak ada apa-apa. Takutnya aja trauma gitu anak-anak ya kan. Ternyata setelah itu juga nih ada berita juga kan sempat banyak ini juga lah, maksudnya tuh banyak yang tahu kan, baik tahu dari cerita-cerita apa segala macem. Terus banyak yang nanya-nanya juga, ternyata ada background ceritanya juga ternyata di situ. Jadi kalau di sana itu kan yang namanya pesantren itu setiap liburannya itu setiap 6 bulan sekali. Jadi nggak setiap minggu libur, enggak. Setiap 6 bulan sekali, itu sebulan itu mereka pulang ke rumah, terus balik lagi gitu ya kan. Itu emang kejadian itu belum lama setelah kedatangan setelah mereka pada liburan. Jadi sempat kedengar berita tuh. Jadi di situ tuh ada satu anak yang dulu pernah jadi anak didik juga gitu, pernah jadi anak kamar saya pas lagi saya bimbing. Itu katanya ya kabarnya gitu meninggal. Dia lagi main layangan, ngejar layangan gitu di jalan tol. Mungkin ya mungkin itu sosoknya dia gitu. Pengen ketemu atau gimana gitu. Cuman kan kenapa harus seperti itu penampilannya gitu loh. Aduh, itu serem banget sih emang. Cuman itu cuma rumor-rumor aja mungkin gitu, nggak tahu. Cuma itu aja sih. Oke. Bang, ini menarik banget nih cerita Bang. Aduh, jadi penasaran pengen nanya. Bang, kan di Selasar itu ada anak kecil di pojok atau di tiang? Di tiang, lebih tepatnya di tiang gitu. Iya, jadi tiang. Dia lagi ngeringkuk begini, tiba-tiba kan dia mendekatkan kepala tuh. Iya. Abang sempat ngeliat ke sih matanya atau mukanya gitu? Gak berani, pokoknya ibaratnya instingnya tuh kita udah bakal tahu dia tuh udah bakal negakin kepalanya gitu kan, sedikit, udah mau kelihatan, kita udah buang muka aja. Abang langsung buang muka aja gitu. Itu udah gak enak banget soalnya perasaan kan, udah gak bener nih gitu. Dan abang juga sempat bilang astagfirullahaladzim itu bang ya? Wah udah, ini udah gak bener deh pokoknya udah istighfar aja dah gitu. Dan anak-anak di situ juga bilang kenapa gitu karena mungkin abang sendiri kali yang lihat. Iya kayaknya sih, soalnya itu anak-anak itu nggak notice, padahal di samping dia ada anak-anaknya itu lagi masih pada baca Quran lah gitu ya kan, masih pada ngobrol-ngobrol, tapi nggak notice anak itu. Kayaknya cuma saya doang yang ngeliat sih kayaknya. Makanya anak-anak itu udah bingung. Bang, yang di kamar nih bang, kan abang tuh tidur dulu. Itu kejadiannya pas masih hari itu atau satu hari setelahnya gitu? Kurang lebih hampir seminggu setelah itu sih. Oh, seminggu setelah itu. Cuman itu emang masih gak enak badan banget deh gitu. Pokoknya kan setelah kejadian yang pertama tadi itu tuh 2 atau 3 hari setelah itu baru kayaknya udah gak enak badan banget. Udah gak enak badan banget gitu bang. Kayaknya belum lama lah, mungkin sekitar seminggu kurang lah, 5 atau 6 hari setelah itu gitu. Gak terlalu inget itu soalnya. Abang juga di pikiran abang tuh kayaknya seperti bermimpi ya bang ya. Iya betul. Tapi ternyata kata anak-anak yang ada di situ, abang secara sadar gitu pergi ke kamar mandi kencing. Nah itu dia. Cuman nggak tahu beneran kencing atau enggaknya, nggak tahu deh gitu. Soalnya emang itu spray tuh basahnya nggak ada bau-bau pesing gitu, nggak ada. Itu emang air aja gitu. Jadi makanya langsung kayaknya emang beneran gitu. Emang beneran ke kamar mandi nyeret spraynya sampai basah gitu kan, mandinya kan becek. Dan karena hal tersebut juga gitu, jadi anak-anak yang di situ jadi seperti takut gitu bang ya. Parno sendiri gitu. Ini takutnya ini kenapa gitu. Ya namanya juga katanya sih pokoknya saya bangun melek, matanya emang masih merah gitu kayak orang-orang baru pada bangun gitu kan. Sambil melek, sambil hahaha ketawa-ketawa kecil katanya begitu. Ya orang kalau misal saya pribadi ngeliat kayak gitu kan, ini kenapa gitu kan, antara bingung, takut, parno ya gitulah mungkin anak-anak itu. Namanya juga masih anak-anak. Terus anak-anak juga sempat pindah gitu bang ke itu dia langsung ke kasur sebelah sana ya, paling pojok gitu bang ya. Pojok semua anak-anaknya itu. Kalau nggak salah sih ada 8 anak kalau nggak salah. 8 anak. Iya. Kalau misal
Anda nonton, hey, pasti tahu deh. Harusnya sih nonton sih anak ini, ntar saya kasih tahu deh. Biar suruh nonton aja deh. Biar valid ceritanya gitu ya kan. Bang, kan abang sempat dapat info tuh tentang anak kecil yang main layangan meninggal. Itu abang dapat infonya tuh beberapa hari kemudian atau berapa bulan gitu? Oh itu infonya sih nggak terlalu lama setelah kejadian itu ya. Soalnya kan kejadian itu tuh bener-bener bikin orang pada penasaran nih. Pada penasaran, terus banyak yang nanya emang kenapa sih kayak gimana gitu kan. Jadi udah banyak yang tahu gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang kepo. Nah ini kan cuma asumsi aja ya. Mungkin ada yang nyambung-nyambungin atau gimana. Tapi kalau yang itu emang bener adanya si anak tersebut ini ada yang meninggal lah gitu, dan itu sempat jadi anak kamar. Sempat jadi anak kamar di tempat abang itu. Tapi Iya. abang pernah inget gak sih kalau itu adalah anak bimbingan abang itu? Kalau itu sih emang ingat sih anaknya. Cuman kalau misal di perawakannya ya, kalau dibilang mirip ya sama, ya gitu deh ya, sama ya namanya anak-anak lah, anak-anak kelas 5 SD pada umumnya kayak gitulah kurang lebih. Soalnya kan gitu anak kamarnya tuh kita ngebimbingnya anak kelas 5 SD juga di sini. Jadi ya kayak anak-anak kelas 5 pada umumnya aja gitu, nggak terlalu ada yang spesifik banget nyamain atau mirip sama anak itu gitu. Makanya masih sekedar asumsi aja sih itu sebenarnya. Sekedar asumsi ya. Dan abang juga nggak mencari tahu ya namanya? Enggak deh. Oh nggak mau. Enggak deh. Sebenarnya kalau untuk yang almarhum ini korbannya itu saya masih tahu sih. Oh, masih Namanya tahu. masih tahu, orangnya masih. Cuman nggak mau dipublikasikan bang. Ya, enggak, itu buat ini aja lah, ntar kurang etis aja lah. Oke bang bro, Ya. aduh, thank you banget nih udah mau main ke podcast kita di Jembatan Hitam. Ya. Terima kasih banget Sama. bang, thank you. Oke, buat teman-teman Jembatan Hitam, jika kalian ingin bercerita atau ceritanya ingin diceritakan di sini, DM aja ke Instagram kita di @jembatan_hitam. Akhir kata gue Ando, Mas Bro. tetap di Jembatan Hitam.